bahwa untuk penataan ASN selesai itu tahun 2024. Non ASN tahun 2024. Nah di sini saya agak bingung juga Pak. Kenapa di satu sisi kita diwajibkan untuk menyelesaikan tahun 2024 harus selesai. Di satu sisi kita terkait dengan anggaran, ya kan? Untuk Kabupaten Beritukwala itu kita hanya mengusulkan sesuai dengan kemampuan daerah, yaitu 772 formasi. Itu termasuk plus PNS. Jadi kami mengusulkan itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kenapa kami mengusulkan itu sesuai dengan kemampuan daerah? Karena kami takutnya seperti yang dikatakan dari narasumber kedua, Pak Siagian, bahwa nantinya akan dibebankan pada daerah dan tidak mengurangi dana DAO. Nah ini yang kami khawatirkan Pak. Sedangkan non ASN yang ada masih 1000 lebih yang ada dari usulan kami. Nah ini problema bagi daerah untuk penyelesaian tahun 2024. Nah ini bagaimana daerah ini untuk menyelesaikannya Pak? Satu sisi. Nah tolong ini kami di daerah ini agak ini juga penyelesaiannya bagaimana. Jadi itu mungkin yang utama ya dari kami. Di satu sisi anggaran sesuai dengan ini. Yang kedua juga ASN P3K yang akan kita angkat nanti akan mendapatkan juga TPP Pak. Daerah kami syukur alhamdulillah sudah memberikan TPP sesuai dengan aturan yang ada. Karena kemarin saya juga sempat rapat dengan Sekda. Pak Sekda ini bagaimana? Kalau kita menerima lagi 772, apakah mampu kita memberikan TPP? Apakah kita tidak berikan TPP? Pak Sekda bilang, Pak Yudi, sekarang ASN itu siapa? Saya bilang PNS dengan P3K. Nah, berarti haknya sama. Nah ini, sehingga kami dalam perhitungan kemarin, dari tenaga non ASN atau tenaga honor yang kita usulkan, itu biasanya mereka dapat honor 1 juta, akan kita kumulasikan, artinya 3 orang tenaga honor akan mendapatkan TPP 1. Nah itu Pak. Jadi di sini problema kita. Mengapa kita mengusulkan tidak sesuai dengan keadaan daerah? Artinya masih ada sisa. Nah ini bagaimana problema ke depannya Pak? Apakah 2024-nya selesai atau tidak? Terima kasih Pak. Itu aja saya sampaikan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin terkait dengan P3K di Kabupaten Banjar untuk 2024 ini ada 1.200 sesuai dengan kemampuan daerah Pak. Padahal kebutuhan kita itu dihitung adalah 3.000 lebih. Tapi karena belanja daerah kami, belanja pegawainya sudah di angka 34%. Jadi kita membatasi itu. Yang ingin kami tanyakan di sini terkait dengan P3K yang nanti ikut, kan semua diperbolehkan ikut meskipun formasinya hanya 1.200 di daerah kami. Kemudian ada P3K paruh waktu. Nah yang ingin kami tanyakan, kemarin kami mendengar informasi ya, meskipun tidak resmi hanya bincang-bincang, bahwa yang P3K paruh waktu itu nanti dibayar dari dana daerah yang pada saat dia sebagai tenaga honor di daerah. Jadi dana tenaga honor itu tidak dihapuskan, tetapi nanti diarahkan ke P3K paruh waktu. Itu satu yang mungkin kami minta penegasan lagi. Kemudian yang ketiga terkait dengan P3K yang nanti 2025 itu selesai kontraknya Pak. Kebetulan kami di Kabupaten Banjar kontrak P3K itu 5 tahun.
5 tahun dan nanti 2025 itu selesai. Apakah boleh daerah menyetop itu kalau seandainya nanti keuangan daerah tidak memungkinkan membayar? Karena tahun ini 1.200. Karena nanti kalau tidak cukup keuangan daerah akan berpengaruh terhadap TPP, PNS maupun P3K. Jadi ini yang kami minta informasi dari baik itu dari Menpan maupun dari Kemendagri. Karena kalau sesuai kebutuhan banyak sekali Pak kebutuhan pegawai di daerah kami sekitar 3.000 lebih sedangkan kemampuan hanya di angka 1.200. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Izin Bapak narasumber ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait limitasi waktu Bapak, bahwa sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 164 Undang-Undang ASN bahwa limitasi waktu adalah di bulan Desember 2024. Yang ingin saya minta penegasan adalah kedepannya seperti apa setelah Desember ini, gimana dengan teman-teman? Misalnya gini, di Tabalong kami existing non-ASN database adalah 1.116. Kemudian formasi kami tidak sampai di situ. Otomatis ada deviasi antara formasi kami dengan teman-teman non-ASN. Jika kemudian alhamdulillah formasinya terisi full, sisanya itu akan seperti apa daerah? Karena di situ ada kalimat wajib penataan, termasuk dalamnya adalah pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Karena kami juga banyak mendapatkan semacam curhatan dari non-ASN kami, bagaimana 2024? Itu belum termasuk non-ASN yang belum terdatabase Bapak. Itu baru teman-teman non-ASN yang masuk dalam database BKN. Itu ada deviasi. Kami juga tidak bisa memaksakan untuk meminta formasi lebih karena memang ada keterbatasan anggaran. Terus yang kedua Bapak, terkait teman-teman nakes. Kami di Tabalong nakes ini menjadi salah satu masalah yang cukup pelik karena kenapa? Aturan pendataan kemarin database BLUD tidak masuk dalam kategori pendataan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Suryo bahwa prioritas pengadaan itu urutannya adalah THK 2 dan non-ASN database. Terus nasib teman-teman kami nakes ini yang di BLUD gimana ini Pak? Gak bisa otomatis ikut berkontestasi. Sedangkan prinsip pengadaan kita 2024 adalah untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Itu mungkin yang dari kami, mohon arahannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya ingin tunjukkan ke Pak Nur Hasan. Begini Pak, jadi pada saat database BKN itu ditetapkan, itu kan dari teman-teman itu ada yang ingin memang meningkatkan kompetensi mereka. Yang tadi ijazah tadi Pak, asalnya mereka di data SLTA, seiring waktu berjalan, sekarang pada saat kita melakukan pendataan di 2024 ini, mereka sudah sarjana. Nah, di teman-teman PIC kami tanyakan, itu silahkan dicantumkan yang pendidikan terakhir, katanya seperti itu Pak. Nah bagaimana ini Pak? Kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin Pak Kaban ya. Wahyudi. Bagaimana penyelesaiannya kan begitu non-ASN ini bagaimana penyelesaiannya? Mungkin teman-teman di Kalsel ini rata-rata usulannya lebih sedikit daripada jumlah non-ASN. Nah ini berhubung dengan anggaran juga sedikit ya, harapan kami sih jangan angkat lagi Pak. Ini kan di data banyak banget nih hasilnya nih. Ya kalau kemampuan anggarannya tidak banyak ya jangan angkat lagi. Nah prinsipnya begini Pak. Jadi untuk penyelesaiannya ini kan di dalam undang-undang itu kan ada penataan. Jadi kemungkinan nggak selesai semuanya diangkat. Tetapi nanti penataannya lebih ke konsep bagaimana nanti teman-teman termasuk yang tidak terdata dan lain sebagainya. Nah ini kan paruh waktu ini mudah-mudahan sebagai WO jalan keluar. Cuman menanti bagaimana penggajian dan lain sebagainya. Nah apakah bisa melalui jasa lainnya dan sebagainya. Nah kemarin kami diskusi dengan teman-teman Kementerian Keuangan, mungkin ke depan juga dengan teman-teman Dagri. Karena angka 30% sampai 2027 ini kan batasan.
Jadi sampai saat ini itu masih bisa lebih, mungkin itu harus jadi warning bahwa 30% itu menjadi patokan. Nah, sekali lagi kalau bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya ini bukan hanya diangkat, Pak, tapi juga harus dilakukan penataan di situ. Nah, makanya kita tunggu RPP-nya. Kalau dilihat dari RPP-nya, ini nanti muncul kebijakan bahwa ada PPK paruh waktu yang nanti sebagai solusi bagaimana teman-teman ini supaya teman-teman ini dilakukan penataan yang tidak terdata maupun terdata atau hanya yang terdata. Nah, ini juga masih dalam proses pembahasan menjadi jalan keluar bagaimana solusi untuk melakukan penyelesaian penataan itu. Itu satu. Mungkin dari sisi anggaran Pak itu ya. Lalu kemudian dari Bu Kaban Bu Erni, apakah P3K itu boleh di stop? Nah, P3K baik yang penuh waktu maupun paruh waktu, kalau di P3K PP49 itu kan basisnya kontrak. Nah, ya kalau kontrak itu kan bisa selesai, bisa diperpanjang kan begitu. Jadi prinsipnya kalau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak itu ketika selesai ya boleh selesai dan boleh diperpanjang begitu. Lalu kemudian dari Bu Vera, bagaimana dengan yang di BLU? Nah, di BLU ini pembahasannya juga cukup rumit di BLU, karena BLU ini punya dasar, Bu. Jadi di satu sisi PP49 itu melarang, di sisi lain PPBLU itu membolehkan. Jadi kalau misalkan di data, nah teman-teman BLU ini kan standarnya sudah ada, gajinya sudah ada. Jadi dasar itulah yang memang menjadi dasar, salah satunya kenapa tidak dilakukan pendataan. Berbeda dengan teman-teman non-ASN yang bayarannya gajinya itu 200.000, 300.000. Nah, bagaimana nanti nasib teman-teman yang di BLUD dan di BLU? Nah, ini masih dalam proses kalau di dalam RRPP-nya, tetapi prinsipnya BLU itu punya dasar dan mereka bisa melakukan rekrutmen. Nah, ada dua rezim, mungkin Pak Nur bisa membantu menjelaskan, Pak Nur. PP 23 itu bisa rekrutmen meng-hire profesional BLU itu. Di sisi lain, PP 49 itu melarang. Nah, ini mau pakai yang mana? Mau pakai ketentuan yang mana? Kan di situ. Berbeda cerita kalau misalkan PP BLU ini nggak ada. Mungkin akan dilakukan pendataan, tetapi BLU ini menjadi dasar adanya teman-teman non-ASN di RSUD di BLU ini, dan standarnya pun diatur oleh Kementerian Keuangan, berapa gajinya dan lain sebagainya di situ. Dan kami tidak cukup tahu batasannya, jumlahnya dan lain sebagainya, kapan dilakukan seleksi kami tidak tahu. Dan itu besok pun bisa dilakukan seleksi BLU itu. Dan itu PP-nya ada. Jadi sampai saat ini yaitu untuk yang BLU belum dilakukan pendataan. Salah satu pertimbangannya karena BLU ada dasar di situ. Ada PP sendiri dan sama-sama PP, kekuatannya sama di situ. Mungkin itu Bu subject to discuss ya, Bu Direktur. Bu Moderator, terima kasih. Mungkin boleh Pak ditambahkan dari Pak Fernando kaitannya tadi dengan anggaran itu, Pak. Baik, saya tidak mau masuk ke ranah bagaimana P3K, bagaimana mekanisme rekrutmen. Saya hanya dari aspek kemampuan keuangan daerah. Saya menjawab dari aspek situ, saya nggak mau masuk ke ranah situ. Nah, artinya kembali ke prinsip dasar, berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Saya setuju Bu, kemampuan Ibu 1.000, kebutuhan Ibu 1.000. Walaupun pertanyaan saya, apakah itu benar-benar kebutuhan? Tadi data dari Pak Suryo jelas mengatakan dibutuhkan berapa, diusulkannya lebih. Apakah memang daerah kurang terinformasi dengan baik kalau P3K itu akan jadi beban APBD? Sehingga usulannya, udah usul aja lah. Pak, kita butuhnya 1.000 Pak, udah usulkan aja 5.000 tambah daun ini. Nah,
Apakah terinformasi dengan baik? Izin Bapak Ibu, ini bukan di Kalimantan, daerah lain ya. BPKAD, BPKSDM, BPKSDM itu dengan BPKAD keuangan masing-masing kurang koordinasi dalam pengangkatan P3K. Dihubungkan dengan kemampuan. Harusnya sebelum mengusulkan, karena ini konsekuensinya adalah belanja pegawai, disimulasi dulu dengan BPKAD berapa angka kita yang masih terjangkau lah. Berapa orang ini? Kita dapat variabel gajinya kurang lebih 4 juta ya, golongan 3BA. Berapa angka tersisa yang bisa kita apa? Karena ini kalau bicara penting, semua penting. Pendidikan bicara. Makanya kami di keuangan daerah yang kadang-kadang, wah ini mabuk ini kepala BPKD di lapangan nih, Pak. Pendidikan penting. Punya regulasi sendiri. Kesehatan penting. Punya regulasi sendiri. Desa juga penting. Punya regulasi sendiri. Infrastruktur juga penting. Punya regulasi sendiri. Semua punya regulasi masing-masing. Tadi kita hitung kasar aja kayak tadi 95%, posisi 35% belanja pegawai. Kalau kondisi 40% belanja pegawai. Kalau saya ini izin ya, saya tetap kembali ke prinsip berdasarkan kemampuan. Kita butuh 3.000, saya setuju Bu, silakan Bu. Cuma kalau kita mampunya 1.000 atau bahkan 500, ya 500 kita bayar. Kecuali, nah itu juga harus simulasi juga. Kalau TPP dikeluarkan berapa angka idealnya? TPP. Makanya tadi saya katakan di awal, saya bukan ahli nujum, cuman pendapat saya pribadi, opsi pertama nanti di 2027 TPP dipotong. Dan kalaupun TPP dipotong, dihabiskan semua, kembali ke sedasar-dasarnya, apakah tetap 30%? Belanja pegawai. Itu amanah undang-undang loh, bukan kata Fernando loh. Itu amanah undang-undang. Makanya kami yang memikirkan bagaimana daerah ini, ya ini jadi satu begini, satu begini, satu begini. Nah ini bagaimana kondisinya, situasionalnya. Coba sepulang dari sini ya, koordinasi sama BPKD masing-masing, keuangan masing-masing, sudah berapa persen belanja pegawai kita, keluarkan kalau masih tinggi, kalau misalnya TPP-nya dikeluarkan jadi berapa. Dihubungkan dengan pernyataan Kemenkeu tadi yang mengatakan bahwa mereka di 2027 akan melaksanakan Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, secara konsisten. Dihubungkan dengan itu. Apakah TPP masih bisa diselamatkan atau tidak? Nah, ini sementara TPP yang membuat pegawai ya nggak pikir ke kiri ke kanan ya, lurus-lurus saja ya. Walaupun sudah di TPP masih pikir kanan kiri juga. Cuma setidaknya menahan lah ya, dan itu rekomendasi KPK juga. Dan ada ketentuan peraturan-undangan, kecuali diatur lain oleh PP-nya nanti. Tapi yang paling atas, yang undang-undangnya sendiri, undang-undang HKPD, itu langsung jelas mengatakan di pasal 146. Memang di ayat 3-nya dikatakan harus izin menteri, persetujuan menteri. Cuman tetap posisinya belanja sangat tinggi, 35%. Nah, yang tidak wajib itu hanya TPP, yang lain wajib. Beda dengan honorer, atau mohon maaf, bukan honorer, belanja jasa yang saya katakan tadi. Angkat hari ini besok bisa diberhentikan Pak, kalau nggak punya uang. Anda mau kerja tidak digaji, tentu nggak mau, soalnya uangnya nggak ada. Bisa diberhentikan. Karena nggak ada uang. Nah, tapi kalau P3K sifatnya wajib. Sekali lagi saya garis bawahi ya, gaji tunjangan P3K sifatnya wajib.
kecuali TPP-nya. Kembali ke definisi pasal 58 dikatakan bahwa pemerintah dapat memberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, ada daerah kemarin yang membayar TPP P3K TPP tidak pakai P3K tidak diberikan TPP. Enggak salah juga saya katakan. Kalau dia tidak mampu, kami tidak mampu Pak membayar TPP-nya lagi, ya nggak bisa disalahkan juga karena sifatnya tidak wajib. Cuman kalau saya pribadi, saya bilang waspada. Pak waspada Bapak Ibu, walaupun sedikit tapi ada. Itu kalau saya janganlah sampai nggak ada sama sekali. Cuman kalau tidak diberikan pun ya nggak bisa disalahkan juga. Karena kembali ke definisi, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai. Kemudian kebutuhan, nah ini juga, makanya saya sarankan tadi kembali dari sini nanti, panggil dinas pendidikan, panggil dinas kesehatan, minta hitung ulang yang jadi kebutuhan berapa, dengan berdasarkan keinginan, apalagi karena kemarin ada daerah cerita ke saya, bupatinya malah minta nambah, apalagi menjelang tahun politik. Ya, menjelang tahun politik ini mau apa? Bupatinya malah minta, udah dibilang Pak. Akhirnya daerah tersebut sekarang 47% belanja pegawainya. Dari 37 jadi 47%. Tambah 7 berapa ribu orang itu. APBD-nya sedikit. Motif, tahu motif? Modal tipis. Pas-pasan. Udah tambah aja katanya gitu loh. Oh, belum lagi mereka kemarin bayar hutang lagi, ada hutang gagal bayar defisit. Wah, ini Bapak belum. Jadi maksud saya kembali dari sini, minta rapat dengan keuangan bersama Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Dinas Pendidikan dan Kesehatan minta hitung ulang berapa yang benar-benar kebutuhan. Nah, syukur-syukur nanti masih bisa disesuaikan lagi dengan Kemenpan RB. Ini seleksi 2024 nggak tahu udah mulai belum? Mana tahu ternyata ini sudah cukup, ya sudah cukup. Memang ini agak dipaksa ya, ekstra keras ya, dipas-pasin semua ya. Mana tahu, bisa nanti daerah mengatakan kepada Kemenpan RB cukup dulu Pak tahun ini Pak, uang kami sudah makin terbatas. Siapa sangka? Itu solusi dari saya. Jadi perhitungkan baik-baik. Nah, jadi contoh di daerah lain tadi itu di luar Kalimantan tadi itu yang kurang koordinasi antara BPSDM-nya dengan keuangannya. Kalau saya yakin di Kalimantan bisa koordinasi dengan baik lah. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fernando, dan kami rasa sudah cukup jelas dari jawaban. Oh, ada tambahan Pak dari Pak Wahyu ya. Boleh Pak, silakan Pak. Ya baik. Singkat aja Pak, mungkin ya Pak. Closing statement aja ya. Jadi bahwa sudah closing statement beliau. Sudah. Bahwa pertanyaan ini yang tadi disampaikan itu kan semuanya mirip gitu ya. Dan ini saya kira pertemuan yang baik ini. Jadi sekarang kan sedang intens Pak, pemerintah pusat dalam hari ini nanti. Kami juga akan selalu bahas dengan Pak Suryo melalui rapim terkait dengan pertama non-ASN itu potret daripada hasil verval. Itu dulu. Kan tadi hasil verval itu sesungguhnya non-ASN ini hanya ada 685 orang yang melalui belanja pegawai. Selebihnya non pegawai. Itu potret kenyataan, terlebih tadi berbagai macam isu tadi hasil dari hasil verval yang dilakukan oleh Wasdal. Satu, yang kedua ini adalah dampak ketika pengangkatan yang dilakukan oleh para PPK di seluruh Indonesia. Kan sudah tidak boleh sebetulnya dari zaman baheula ya, udah zaman baheula itu tidak boleh mengangkat selain P3K dan CPNS. Tetapi sekarang kan pemerintah tadi Undang-Undang 22.023
disebutkan di pasal 66 ini bahwa penataan bukan pengangkatan, penataannya akan dilakukan maksimum Desember 2024 ini. Saya kira itu ya, jadi masing-masing berkomitmen dengan segala isu ini. Kalau bicara setiap ada rakor dengan RDP, mohon maaf, dengan DPR gitu ya, kan yang dibahas tuh judulnya apapun kan non ASN terus. Artinya pemerintah komitmen untuk menyelesaikan itu, cuman dengan segala isunya tadi. Kalau bicara Pak masih ada susulan yang tercecer, yang terselip, yang tertinggal, ini ada 5 juta lagi dan seterusnya gitu. Apakah ini kita bisa menyelesaikan dengan amanah sampai Desember ini? Ya insya Allah kita bisa selesaikan dengan komitmen bersama. Tentunya adalah minimum kita fokus dulu yang telah terdata di BKN yang sisa 1,7. Tadi dengan segala catatan. Kalau ada yang bagaimana Pak, ada yang tercecer, terselip dan selebihnya, ya kita taruh dulu lah itu. Kita fokus dulu ke sini, bagaimana dengan segala isu-isu yang ada terhadap data yang sudah data di 1,7 yang belum kita angkat. Saya kira itu sedikit statement, saya kira pembahasan ini luar biasa gitu ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik. Dan ini masukan bagi kami, dari Bapak Ibu semua, dari seluruh daerah, dari ujung Banjarmasin gitu ya, untuk dijadikan bahan referensi bagi kami ketika melakukan pembahasan-pembahasan dengan pengambil kebijakan, khususnya dengan Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Buria, mohon maaf adanya. Terima kasih. Ya, Untuk ijazah betul Pak, jadi data non-ASN itu kan di-input oleh instansi, bahkan bisa jadi oleh non-ASN itu sendiri kan, seperti itu ya Pak ya, non-ASN itu sendiri. Kami tetap melihat data yang di database, di aplikasi, tetapi kami tetap mengacu kepada dokumen yang diunggah Pak, dokumen. Seperti tadi saya sampaikan, kalau sudah dia selesai pada saat dia honor, katakanlah SMA dan sekarang sudah S1, pada saat pendataan dia menyampaikan dokumen S1-nya selesai, maka yang kami pakai itu Pak, seperti itu. Gitu ya Pak? Pak? Ya Pak ya? Oke. masih ada Pak yang mau ditanyakan? Kan begini Pak, maksud saya begini, pada saat 2021 kan itu data yang dia upload itu SLTA Pak. Nah terakhir data di 2024 ini sudah sarjana Pak, karena dia sambil kuliah. Nah itu seperti apa Pak? Dokumennya yang diunggah apa Pak? SLTA atau S1? Waktu 2021 SLTA Pak. SLTA, maka yang kami gunakan itu dulu Pak. Gitu ya Pak? Oke.